Kalaupun nanti di ujung akhirnya akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi, saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kita sudah lebih dari setahun ini saling bersama. Bagaimanapun juga, Mas Kosin adalah orang atau laskar perang yang tangguh di depan. Dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinuddin baik. Tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan ngabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan Tokham, ya gitu. Jangan. Saya sebenarnya juga sudah sejak awal itu didampingi Tokham. Jadi ini sekaligus saya klarifikasi. Tokham itu tidak ada hubungannya dengan Mas Refli Harun. Manakala Pak Refli mengumumkan atau paling tidak memberikan rilis kepada media-media bahwa yang hanya beliau yang berhak untuk mewakili suara Mas, apakah benar seperti itu? Semua itu lumrah. Saya sih sangat berharap kalau keduanya juga mengurangi tensinya. Semua pengen maju, tapi tolong juga perhatikan kliennya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi gajah sama gajah berperang. Saya sebagai kliennya pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai. Musuh kita itu bukan kami di dalam. Musuh kita itu yang ada di luar. Ya Jokowi itu musuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, ada yang harus kita sayangkan dari kasus ijazah palsu Joko Widodo, yakni adanya rumor tentang perpecahan di tim pembela yang membela Mas Roy Suryo. Pada saat peperangan sudah akan digelar, yang harus ada seharusnya adalah soliditas, bukan kemudian rumor. Dan karena itu, kami pada Madilog kali ini menghadirkan Mas Roy Suryo. Sejatinya, kami pun mendapatkan telepon dari Pak Refli Harun meminta hak beliau untuk melakukan hak jawab di channel ini. Kami menyanggupi, hanya entah karena apa, beliau kemudian meng-cancel dan menyatakan biarlah kemudian kami sepenuhnya menanyakan dan mengkonfirmasi itu pada Mas Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih Kang Darsa. Mas Roy, pada saat kami berbincang dengan Mas Kosinuddin, beliau sangat sangat vulgar mengumbar bahwa ada beberapa manuver yang dilakukan oleh Mas Refli Harun dan menurut beliau itu adalah kurang atau bahkan tidak beretika. Makanya ini saya datang khusus untuk pemirsa Madilog. Saya kira bukan rumor lagi. Lah kalau sudah ditayangkan Madilog itu sudah fakta, ini bukan rumor lagi. Saya ingin kemudian bertanya, apa sebetulnya yang terjadi antara tim Mas Aka dan tim Mas RH ini? Kalau ini mengingatkan kita pada ketika saya cerita di Madilog juga, tapi bukan dengan Kang Darsa, dengan yang lain. Ketika saya waktu itu diculik dari rumah, ditangkap saya langsung menggunakan ilustrasi film pengkhianatan G30 SPKI. Jadi suasananya sama waktu itu nggak boleh mandi, bahkan saya juga mengatakan minimal cuci muka toh, gitu. Itu persis kayak di film itu gitu. Nah ini juga sama. Jadi ini sama tapi adegan beberapa menit sesudahnya atau mungkin 1 jam sudahnya ketika Bung Karno kemudian duduk memanggil Umar Dhani, memanggil Pak Harto, memanggil juga beberapa yang lain. Terus setelah itu dia berkata pada semuanya, kan waktu itu kan pada saling lapor itu kepala staf. Nah beliau berkata apa? Lumrah dalam satu revolusi. Perjuangan itu bagaikan zarah kecil dalam alam semesta. Ya, ini adalah perjuangan semesta. Nah, sama udah kasus ini tuh kalau saya anggap senyum aja. Karena gini deh, meskipun yang langsung terefek kena akibatnya saya, tetapi mostly seluruh komentar yang ada itu menyayangkan sama seperti Kang Sal tadi. Dan yang rugi nanti rakyat Indonesia. Karena beberapa jam sebelum saya ke sini, itu kan saya tadi juga sempat membersamai Dr. Tifa di sidang pertama dia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, itu juga sudah ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa sebenarnya. Karena apa? Harusnya di jam yang sama saya sidang juga untuk terus mendengar keterangan soal pra peradilan ketika saya memprapitkan Polda Metro Jaya selaku termohon. Dan tadi adalah keterangan dari
ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro. Nah, singkat kata, harusnya sidangnya jam yang sama, tapi mendadak kemarin hakim memutuskan karena ada sidang yang sebelumnya, maka sidangnya diundur jam 1. Nah, jadi kan akibatnya saya bisa ke Dr. Tifa dulu kan tadi, baru kemudian ke sidang. Nah, kembali pada sebenarnya saya harus cerita dari awal ya. Ada beberapa hal yang saya mencoba menghormati atau mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Mas Kosin, ya gitu. Bagaimanapun juga Mas Kosin adalah orang atau laskar perang yang tangguh di depan, ya. Tetapi kadang-kadang laskar perang itu kan juga mesti tidak boleh dilepas sendirian, harus ditarik dulu ya, karena kan kadang-kadang kita sudah siap maju dan suatu saat kita kalau terlalu maju kan nanti malah akan kebablasan. Nah itu kemarin kalau boleh saya bilang ya, itu Mas Kosin terlalu bersemangat aja. Niatnya baik, niatnya untuk membela saya dan rakyat Indonesia. Kan beliau kan bilang, yang rugi dalam perjuangan ini kan bukannya Roy Suryo, gitu, tapi seluruh rakyat. Iya, tetapi kalau kemudian itu ada terjadi ya sedikit bablas gitu ya atau offside, itu kan nanti yang rugi juga rakyat semua. Awalnya kan memang tim ini itu terbentuk sebenarnya, ini ya, saya buka aja ya. Tim ini kan terbentuk dari embrionya dari sebuah tim yang mungkin bukan orang-orang yang sekarang nampak. Beliau adalah senior-senior sebelumnya. Jadi dulu Kang Darsa ketika 1-2 tahun yang lalu saya sudah sering ke Madilog untuk cerita tentang kecurangan pemilu tahun 2024 ya. Dan kemudian kita bongkar soal Sirekap, sistem rekapitulasi pemilu waktu itu. Itu adalah tim cikal bakal yang ada untuk tim yang namanya TAKA, tim advokasi untuk akademisi dan juga ya anti untuk kekerasan untuk akademisi, kriminalisasi, tim advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis. Maka embrionya adalah tim yang dulu kami buat ketika bersama-sama dengan teman-teman ITB, teman-teman UI, kemudian ada juga dari UNAIR, saya dari UGM, itu untuk meneliti soal kecurangan pemilu. Jadi waktu itu ada tokoh-tokoh besar seperti seorang aktivis yang namanya Pak Andi Sahrandi, Mas Eros Jarot, kemudian juga ada Pak Abraham Samad, kemudian juga teman-teman di timnya Pak Abraham Samad ya, ada wartawan senior Mas Lukas Luarto, kemudian ada Mas Sam dan lain sebagainya ya, dan teman-teman. Dulu di situlah saya juga kenal dengan Bu Leonie Lydia yang peneliti dari Bon Jovi ya. Bon Jovi. Dan Bon Jovi masih meneruskan itu. Nah awalnya di situlah ketika terjadi kasus TPUA itu melaporkan soal ijazahnya Jokowi di Barreskrim tanggal 9 Desember 2024 1,5 tahun yang lalu. Nah TPUA waktu itu kan di bawah komando Egy Sujana ya kan gitu. Kemudian juga bergerak. Nah awalnya itu sebenarnya dari TPUA itu ada kemudian yang Mas Kosin kan juga dari sana tadinya. Itu kemudian lebih maju, advance sendiri. Kemudian ingin membela kami, ingin membela saya, kemudian respon waktu itu dengan Dr. Tifa. Ya awalnya itu. Tapi kemudian jadi semua yang pada 8 tersangka ini kan akhirnya dibela semua. Gara-gara kemudian muncul 12 orang tadinya yang terlapor. Kemudian dari 12 terlapor itu dibela oleh tim ini. Dan ini saya bilang apa adanya. Ya. Untuk supaya tim ini lebih nasionalis, tidak hanya dari TPUA. Tapi tim ini adalah gabungan dari teman-teman TPDI. Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Di situ ada Pak Petrus Celestinus, Pak Moko Ginsang dan lain sebagainya ya, gitu, Moko Lensang dan lain sebagainya. Nah, jadi tim ini lebih nasional gitu kesannya. Karena ketua tim litigasinya adalah Pak Petrus, Mas Kosin itu adalah sebagai ketua non litigasi. Nah, artinya dan non litigasi ini harus saya akui itu cukup sukses. Karena posisi opini publik itu adalah di atas angin. Tim yang sudah memastikan atau melakukan penelitian bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu itu adalah itu. Jadi disitulah kemudian ini ada. Tapi jangan dilupakan, saya sebenarnya juga sudah sejak awal itu didampingi Tokham.
Jadi ini sekaligus saya klarifikasi. Oke. Tokham itu tidak ada hubungannya dengan Mas Refli Harun. Enggak. Oh, Kasihan Mas Refli. Mas jadi Refli bukan bentukan baru ini. bukan. Tokham itu sudah sejak kasus Stupa. Saya dikriminalisasi oleh Jokowi. Iya. Ketika ada orang lain, itu waktu itu orang lain yang kemudian sudah sudah memposting itu gambar itu, dan kemudian banyak sekali, sudah ratusan posting. Hanya ketika saya ikut berkomentar soal naik tarif Candi Borobudur, kemudian saya dikena. Ya, saya sudah ditarget karena alasannya ada nih Kang Gaza. Jadi waktu itu tahun 2022 itu sudah mulai sidangnya Gus Nur dan juga Bambang Tri. Salah satu calon ahli yang mau dihadirkan saya. Jadi saya ditarget dulu supaya nggak jadi muncul dari ahli. Cari-carikan kasus lah. Kenalah Stupa itu. Dan itu juga sekarang dalam proses saya nanti insya Allah akan mengajukan PK. Tapi kita tunggulah situasi peradilan Indonesia itu waras dulu. Soalnya kalau nggak waras ya repot nanti ya percuma PK. Karena saya sudah dapat siapa yang mengunggah pertama kali, dan saya sebenarnya waktu itu sudah ada surat dari LPSK. Itu jarang banget orang dapat surat dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, saya tidak terlalu banyak di sana. Artinya Tokham di situ ada Pak Ristan, ada Mbak JJ Erdiana, ada juga yang sekarang ada semua ya, ada Fandi dan lain sebagainya. Memang Pak Yasena belum masuk waktu itu, tapi sekarang Pak Yasena masuk di Tokham. Ya, itu adalah tim yang sudah lama sekali, tahun 2022 itu sudah ada. Dan itu selalu, jadi kalau dulu diingat, ketika saya dipanggil oleh atau diundang, diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya, dalam kasus waktu awal itu masih diklarifikasi sebagai berita acara klarifikasi, meningkat saksi, kemudian jadi tersangka. Saya selalu didampingi satu orang dari Tokham, di samping satu orang lagi dari Taka. Nah, jadi jangan nyalahin Tokham sebenarnya. Saya ngomong apa nih? Kalau benar saya katakan benar, kalau enggak. Jadi semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan Tokham, ya gitu. Jangan, ya itu bukan. Jadi Tokham sama sekali nggak salah. Tokham itu saya, ya artinya yang bukan milik saya, tapi itu sudah ada dan itu mendampingi saya semenjak awal. Nah, kemudian Taka ini terbentuk. Deklarasinya juga ketika waktu itu kita bersama mendeklarasi itu persis ketika Jokowi lapor 30 April 2025. Jadi waktu itu kita ada acara di Gedung Juang. Kemudian kita bikin deklarasi dan pada saat itu, oh ya pas, saya waktu itu tengah-tengah acara ngumumkan ini Jokowi udah lapor nih. Wah, kemudian semua kita semangat malah. Nah disitulah tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ini kemudian langsung menyatakan untuk membela semuanya. Bahkan termasuk waktu itu teman-teman yang tidak termasuk 8 nih, tapi yang 12 yang dilaporkan. Termasuk misalnya Michael Sinaga itu juga sempat mau ikut di advokasi juga. Cuman pada perjalanannya Michael juga akhirnya berjalan dengan kuasa hukumnya sendiri. Kemudian Babe Haldo itu juga sempat. Kemudian juga ada Mas Ian itu juga tadinya mau kita bela bersama. Dan disitulah akhirnya ketika ini sudah jalan, memang dinamika yang pertama itu kalau boleh diingat, itu justru muncul dari Egy Sujana. Dinamika pertama? Iya, Egy itu kemudian pernah manggil saya, mengundang lah. Roy, kumpul yuk gitu. Sama Rismon gitu. Memang nggak ngundang Dr. Tifa. Di salah satu rumah makan. Ya, yang ada di Senayan City. Ini yang terus terang yang agak memalukan kalau menurut saya. Yang soal bayar. Iya itu, yang Egy kemudian di ujungnya malah, Roy bayar dong. Loh, maaf, ini kan aku diundang. Di situ kami itu diminta tanda tangan surat kuasa juga kepada Egy. Jadi sebenarnya pembelahan, kalau dikatakan pembelahan atau pendobelan, itu sebenarnya justru ada di zaman Egy itu. Ya itu yang mulai lakukan pembelahan. Jadi Egy waktu itu minta respon dan saya untuk tanda tangan surat kuasa untuk Egy juga gitu loh. Jadi artinya itu udah mulai mau ada tarik menarik gitu. Cuman saya prinsip Kang Darsa. Saya tahu pasti ya yang namanya hak hukum. Seorang klien seperti saya itu sah-sah saja mau menandatangani sampai ratusan surat kuasa pun nggak ada soal. Jadi kalau kemarin Mas Kosin menunjukkan surat kuasa, ya itu sebenarnya biasa aja. Saya juga tanda tangan yang sama di Tokham, tanda tangan yang sama waktu Troya,
tanda tangan yang sama waktu itu masih bala RRT, ya. Jadi sebenarnya nggak soal, karena klien tuh sah. Yang tidak boleh, nah ini yang tidak boleh, atau kalau itu boleh nanti disebut melanggar etika seorang advokat, adalah seorang advokat yang ikut di 2 tempat. Jadi makanya kalau kemarin juga muncul ada peristiwa Mas Gafur Sangaji dan juga Mbak Soraya kemudian dilepaskan, saya pakai istilah dilepaskan, dan Mas Gafur juga sudah menyampaikan klarifikasinya kan, dilepaskan dari Taka, ya sah-sah saja, nggak ada soal. Ya niatnya kan baik, Mas Gafur sama Mbak Soraya tetap mau membela saya. Jadi karena mungkin di sana sudah tidak siap, Mas Gafur milih mau tetap membela atas nama Taka atau membela Mbak Soraya juga membela atas nama Tokham, sah-sah saja. Karena tidak boleh double. Jadi dengan kata lain, menurut Mas Roy, apa yang dipermasalahkan oleh Mas Hojin sebetulnya tidak prinsip atau apa sih? Nggak ada. Nggak usah dipermasalahkan. Karena permasalahannya justru gini. Ya, saya kan pernah ngalami ketika sidang dulu ya. Saya dulu juga dibela oleh timnya, maaf harus saya sebut, timnya Bu Elsa Syarif waktu itu. Kemudian saya dibela juga dengan Tokham waktu itu, ya. Kemudian ada tim lain lagi waktu itu dari KAI, Kongres Advokat Indonesia, di bawah Pak Herman Umar almarhum, ya, yang barusan meninggal. Kemudian di situ ada tim, jadi itu tuh timnya ada beberapa banyak itu tim. Nah, cuman ini otokritik ya, untuk teman-teman advokat, banyak gitu bagus sampai ratusan. Tapi ketika nanti mulai penyusunan misalnya, penyusunan eksepsi, kemudian membuat replik, kemudian kalau duplik dari sana, kemudian menyusun pledoi dan sebagainya. Kalau rombongannya terlalu banyak, itu akan menyusahkan. Maka harus ada yang namanya koordinator. Nah, itulah surat yang sebenarnya saya keluarkan. Ya, ketika saya kemudian memang saya menunjuk Tokham. Ya, karena yang memang sudah sejak awal. Jadi jangan salahkan. Sejak awal itu membersamai saya. Ya bahkan ketika saya tadi yang saya cerita klarifikasi saksi itu selalu Taka dan Tokham, dan meskipun terus terang saya yang memang benar-benar kemudian nempel ya embedded dengan saya memang dari Tokham. Jadi Taka saya tetap mengapresiasi perjuangan yang sudah selama ini dan baik orang-orang di Taka itu sangat baik ya. Dan juga Taka itu secara public opini, secara non litigasi luar biasa. Dan kemarin pun saya katakan di salah satu acara TV, gitu ya. Dan nanti insya Allah ketika sidang kasus pokoknya ini sudah berjalan, ya tetap harus ada koordinator dari semua tim lain. Makanya kan, Mas pasti juga dengar ya dari tim yang membela saya, membela Dr. Tifa itu ada juga teman-teman yang alhamdulillah dari Muhammadiyah, ya kan? Tadi ada di Mas Gufroni dan kawan-kawan di sidangnya Dr. Tifa. Itu juga membantu ke saya. Memang membantu tadinya melalui rapatnya bersama Taka. Kemudian ada yang namanya Pak Amir Samsudin. Pak Amir Samsudin tanda tangan juga di Taka. Tapi sebenarnya Pak Amir Samsudin itu yang meminta saya pribadi. Ya waktu itu Taka. Ya gitu. Tidak ada soal tiba-tiba nanti Pak Amir misalnya juga akan geser ke mana atau ke Tokham atau ke mana. Ada Mas Denny Indrayana. Kemarin juga menyodorkan surat kuasa dengan timnya. Saya juga tanda tangan di Denny Indrayana. Tapi Mas Denny pun juga mengatakan, oke Mas, nanti kita tunduk ke koordinatornya siapa. Jadi tetap harus ada koordinator. Nggak mungkin kalau namanya, coba Mas bisa bayangkan, kalau sidang, kemudian ya sedikit aja tadi ya, ketika pengalaman ini baru mulai persidangan Dr. Tifa tadi. Ya, sudah Pak Al-Qadri bicara, kemudian tiba-tiba di Mas Lutfi Hakim bicara, ya, kemudian bicara itu nanti akan bisa jadi kalau tidak ada pengaturan yang baik ya, nanti yang rugi adalah kliennya. Gimana Mas? Ini Mas Hojin beberapa kali mengatakan, ini lepas juga dulu ya dari soal Tokham yang ternyata begitu. Beberapa kali mengatakan bahwa dari sejak awal masuknya Mas Refli Harun untuk turut serta membantu itu banyak sekali dalam tanda petik manuver yang dilakukan dan isinya itu selalu membelah gitu kan. Bukan membelah, mengajak pada mediasi dengan Solo. Apakah enggak. Itu tidak sama sekali. Saya yang mengalami itu. Bahwa niat dari Mas Kosinudin untuk kemudian tetap berjuang melawan harus dan saya pun setuju. Artinya tidak boleh kemudian yang namanya RJ, restoratif justice. Mediasi dengan mengalah.
mediasi atau apalagi mengalah. Itu saya juga tentang keras. Apa yang dulu pernah coba dilakukan oleh Mas. Jadi sedikit sebelum sampai ke situ ya. Jadi awalnya setelah kasus Egy juga waktu itu coba, itu sebenarnya juga mulai ada siapa yang ikut sana, siapa yang ikut sini. Gitu. Jadi waktu itu sempat ada beberapa lawyer yang juga kemudian diajak Egy untuk geser dari Taka waktu itu. Alhamdulillahnya kembali ke Taka semuanya. Gitu. Cuman Egy jalan sendiri sama si Mak itu gitu ya. Maknya gak usah sebut lah, kesenangan dia kalau disebut namanya. Mak lampir itu ya. Ya itu gak usah disebut. Jadi artinya dia nyaman dengan itu. Oke lah, nggak ada masalah ya. Jadi akhirnya kita rombongan bersama kembali di kapal besar. Kalau saya istilah kapal besar. Nah, memang dengan kapal besar itu masuklah beberapa teman ya yang masuk. Termasuk antara lain yang memang barusan masuk tidak dari awal. Betul. Mas Refli memang juga masuk di situ. Kemudian Mas Gafur Sangaji, kemudian juga Jahmada Girsang, ada nama Mulyadi juga ikut di situ. Nah, di tengah perjalanan memang kemudian sempat terus terang ya ini sempat ada ketidakpuasan atau slack, saya tidak bisa cari tahu alasannya apa. Mulainya dari ketika sahabat kita, pejuang kita sekarang yang tadi bersama Dr. Tifa, itu mungkin ada sedikit ketidakcocokan ya dengan teman-teman yang ada di tim Taka ini. Kemudian Dr. Tifa menyatakan tidak lagi dibela. Dan Dr. Tifa sudah membentuk tim hukum sendiri awalnya. Belum sama Refli, belum, tim hukum sendiri ke sana. Dengan Pak Al-Katiri? Ya, Pak Al-Katiri yang pertama. Karena ini ada lucunya juga, Pak Al-Katiri itu in out juga. Sempat juga nggak bela Dr. Tifa, sekarang balik lagi bela. Jadi yang namanya dinamika ini biasa, Mas. Kayak gitu tuh biasa terjadi ketika kemudian Dr. Tifa, kemudian terus sempat respon. Si Omon itu, dokter palsu itu ya, dokter responnya si Bulan Sianur itu juga sempat ya, clash dengan beberapa teman di sini. Clash dengan Mas Kosin, clash dengan Mas Gafur Sangaji. Akhirnya diselesaikan. Kita bersama-sama menyelesaikan ya, bersama teman-teman senior yang lain. Respon sempat mau balik lagi, tapi ternyata dia tiba-tiba dia keluar lagi bersama Jahmada Girsang dan Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi dan Jahmada Girsang keluar. Nah, disitulah kemudian Jahmada Girsang dan Mulyadi itu sempat gabung ke dalam tim namanya Bala RRT. Nah, Bala RRT inilah yang kemudian di situ ada Mas Refli juga. Itu menangani RRT, Roy, Respon, Tifa. Dan sempat Madilog ini sebenarnya lokus yang ikut bersejarah juga. Karena saya sempat diminta oleh teman-teman Bala RRT itu untuk menandatangani surat kuasa. Dan di surat kuasa itu memang ada kalimat ini adalah pengganti dari Taka. Sebentar. Ya. Ini yang kemudian disodorkan oleh Mas Refli itu? Ya. Jadi atas nama Bala RRT. Ketika Bala RRT. Ya. Karena apa? Karena ya ini mohon maaf sekali. Memang yang namanya lawyer itu saya tahu sejak kasus saya. Dulu Bu Elsa Sarif, kemudian dengan Pitra Romadoni. Dulu Pitra Romadoni lawyer saya juga. Kemudian dari teman-teman Tokham itu juga nggak sepenuhnya solid gitu loh. Pak Al-Katiri juga ada di situ dan itu sempat agak ya ada dinamika lah di sidang. Ketika kemudian hakim malah mengatakan ini lain kali nggak usah datang ini bisa bikin saya emosi gitu. Hakimnya bilang gitu ya. Tuh, karena ya itulah gaya orang di sidang itu kan ada yang gaya membela klien, ada yang gaya untuk kemudian publikasi. Jadi biasa. Jadi saya kenal sebenarnya ini nggak perlu dihebohkan lah gitu. Kasus kayak gini dan sebentar. Tadi ketika kemudian Bala RR itu dibentuk ya, itu kemudian mau tanda tangan waktu itu di Polda Metro ya. Akhirnya saya bilang tolong diganti dulu redaksinya. Karena di situ ada Bala RR itu mau menggantikan, mau mereplikasi, bukan replikasi istilahnya apa? Tapi bukan substitusi untuk kemudian dia menggantikan ini Taka ini. Ya. Saya terus terang, Mas. Saya mencoba untuk menjadi bukan pengayom ya, kalau pengayom terlalu tinggi. Jaring dari semuanya. Saya mengatakan enggak, saya sebagai klien berhak untuk memilih dan juga menentukan dan juga mengambil. Saya tetap tanda tangan di Balai RRT. Juga saya tidak akan mencabut kuasa yang ada di Taka. Akibatnya apa? Inilah kenapa saya bilang Madilog. Jadi sampai Pak Jahmada Girsang waktu itu
Ya, ngoprint lagi surat itu dengan mengubah itu. Jadi kalimatnya menjadi Balai RT adalah menambah lawyer dan saya tanda tangannya di ruangan ini. Ya, jadi waktu itu malam-malam karena besoknya harus segera dimasukkan gitu loh. Apakah klausul untuk menggantikan itu yang dimaksud oleh Mas Hojin tidak beretikanya Pak Refli? Karena kemudian yang setahu Mas Hojin yang menyodorkan itu adalah Pak Refli. Enggak, bukan Refli. Bukan Refli, itu malah setahu saya dulu Jamada. Karena kopnya tuh Jamada Girsang. Bukan Refli Harun dan partner. Mas Refli itu kan baru kali ini pegang kasus. Jadi kenapa kemudian yang ada yang mengemuka ke permukaan tampaknya adalah Kosin sama Refli? Kalau menurut Mas? Ya, kalau menurut saya mungkin pernah ada peristiwa sebelumnya yang membuat mereka berdua, beliau berdua itu berhadapan-hadapan. Tapi menurut saya sudahlah. Saya sudah bilang, musuh kita itu bukan kami di dalam. Musuh kita tuh yang ada di luar. Ya Jokowi itu musuhnya gitu loh. Ngapain juga kita trik? Tapi saya mencoba gini, saya tetap mencoba menengahi keduanya. Ya, jadi artinya gini. Kemarin memang kemudian dari Balai RT, ya jangan disalahkan kalau kemudian Balai RT itu kemudian dikatakan, oh ini pecah lagi. Ya pecahnya Balai RT karena kasus Jamada Girsang. Jamada yang kemudian melakukan mediasi. Jadi yang melakukan mediasi, kemudian menawari RJ, itu ya Jamada terhadap si dokter omon-omon ini, si Respon ini. Nah, Respon yang kena. Jadi Respon dan sekarang kan kalau kita lihat kan luar biasa. Mau ada orang yang sudah tertransplasikan otaknya kayak Respon itu kan parah banget itu. Jadi kayak sapi bajak gitu. Apakah benar yang menyodorkan dari awal soal mediasi, narasi mediasi itu Mas Pak Refli? Tidak. Saya bisa pastikan. Bukan sifat juga Mas Refli untuk begitu. Refli itu memang yang namanya lawyer itu selalu berkata gini, lawyer itu harus smart. Bukan berarti lawyer itu harus kemudian melawan, tapi melawannya kemudian asal melawan, sehingga kemudian malah tampak seperti aktivis. Nah kan kadang-kadang, dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinudin baik. Tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan nabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Itulah yang membuat Dr. Tifa awalnya kemudian mundur dari Dr. Tifa kemudian mengajukan surat. Kalau itu Dr. Tifa mundur dari Taka dan dia ingin berjalan tanpa, ya dia sebutlah beberapa orang, saya nggak mau dengan ini. Itu Dr. Tifa mundur dan kemudian dia membentuk tim pembela Dr. Tifa dan kemudian sempat. Nah sebenarnya Mas Refli itu justru menarik kembali atau pengen menyatukan kami bertiga itu. Jadi Mas Refli lah yang kemudian malah menyatukan dengan membentuk Balai RT. Kalau saya bukan Jamada Girsang, Balai RT ini. Iya, di situ ada Jamada Girsang yang kemudian membuat kop, membuat stiker, membuat dan kop suratnya Jamada Girsang. Tapi yang kemudian bisa menarik Dr. Tifa kan bukan Jamada Girsang gitu. Jamada Girsang malah kemudian menyopot Respon. Jadi kemudian Taka itu kan akhirnya berjalan dengan ketika Egy sudah lama nggak di Taka, sudah keluar dia dari Taka dan kemudian mengajak Damai Herlubis. Akhirnya kan Taka hanya menangani waktu itu klaster pertama dan klaster kedua. Yang lebih banyak adalah klaster pertama, yaitu ada Pak Rizal Fadila, ada Bu Kurnia, ada juga Mas Rustam dan tambah saya. Karena Respon sudah lari, pengkhianat dia melarikan diri, ya. Dr. Tifa masih terus amanah, ya, tapi dengan tim sendiri, ya. Kemudian saya, kemudian dengan yang ada saya berusaha menjaring kanan kiri. Teman-teman tahu semua lah, saya itu berusaha bukan dua kaki ya. Saya berusaha untuk melayani, mengamini semua teman-teman karena semua itu berjuang. Tidak ada pengkhianatan satu istilahnya orang Jawa lah. Sekuku ireng gitu ya. Sekuku ireng pun terhadap tim Taka. Hanya memang ketika kemudian terjadi satu peristiwa kalau kita boleh agak loncat ya. Jadi saya bersama-sama ini menggunakan pola double tim ini. Makanya kemudian sampai media massa itu pun juga kalau menuliskan pembela dari siapa, ada kemudian dituliskan misalnya Mas Refli, itu ditulis waktu Troya, dia ditulis pengacara Roy Tifa. Setelah nggak ada si Omon ya. Dan ketika kemudian Dr. Tifa terakhir mengumumkan yang nama TPDT, di situ tidak ada Mas Refli. Jadi TPDT itu di bawah Al-Kartini masuk lagi. Ya. Jadi di situ makanya kalau Mas Refli sekarang ya pengacara Roy Suryo. Ya gitu, karena dengan tim Tokham ini.
Dr. Tifa sendiri, dan kalau misalnya teman-teman dari Taka, ya ditulis pengacara Roy CS. Roy CS itu artinya Roy dan Kurnia dan lain Kurnia dan Rizal Fadila. Mas, sebelum Mas ke sini, kan perbincangan kami dengan Mas Khozinuddin itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Iya. Setelah Mas memirsa, adakah komunikasi dengan Mas Khozin dan kemudian ada, katakan sajalah, kesepahaman di antara Mas soal ini akhirnya? Saya biasa kontak dengan Mas Khozin itu memang melalui tim yang di atasnya. Karena kebetulan juga hari ini saya dari pagi sampai sore ya, sampai tadi itu kan ke Jakarta Timur dulu, kemudian ke... Nah memang mungkin hanya masalah waktu. Saya percaya niat semuanya baik. Tapi mungkin hanya perlu waktu untuk supaya enak. Karena kalau tidak, bisa terjadi perbedaan atau menjadi salah persepsi. Makanya saya berusaha bicara dulu dengan istilahnya para senior lah gitu. Kalau di organisasi keagamaan, kiai-kiai langitannya dulu ya gitu. Baik Pak Andi, Pak Eros, Pak Abraham Samad, kemudian juga ada Mas Sam dan juga Mas Lukas yang dulu kami bersama-sama yang akhirnya menjadi Bon Jovi itu untuk ini mengklirkan dulu apa yang terjadi. Nah, termasuk apa? Memang saya harus bilang ada memang yang miss. Saya harus bilang apa adanya. Ada yang miss ketika dituduh bahwa pra peradilan yang kami lakukan itu adalah menodai perjuangan. Nah itu sama sekali tidak. Ini adalah satu strategi hukum yang memang dilakukan dengan konsekuensi, karena ada konsekuensi KUHAP yang baru. Jadi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, itu memang justru sekarang itu membolehkan yang namanya pra peradilan itu diperluas lagi. Jadi pra peradilan itu bukan hanya pra peradilan soal penersangkaan dan penahanan, tapi juga bisa untuk memperadilan misalnya administrasi yang tidak tepat. Contohnya surat penangkapan, surat penggeledahan, surat penahanan. Dan itu terjadi siang hari tadi. Ini alhamdulillah nih, Madilog yang pertama memuatnya. Jadi tadi lucu banget. Sangat-sangat lucu, boncos banget tadi di pra-peradilan. Mereka, pihak termohon dari Polda menghadirkan ahli. Namanya Aristo Pangaribuan. Dan ternyata Aristo Pangaribuan setelah melihat kenyataan, ada surat penangkapan, surat penahanan yang dari Polda Metro. Mas Aristo mengatakan surat itu cacat formal. Karena menggunakan KUHAP yang salah. Jadi pelaksanaannya harusnya KUHAP lama, dipakai KUHAP baru. Nah, jadi itulah contoh gunanya pra-peradilan. Dan dalam KUHAP yang sekarang, tapi itu tentu saja semua tergantung kepada hakim tunggal ya. Secara logika kewarasan, dengan melihat suasana sidang suratnya salah, ada perintah yang tidak bisa dilaksanakan, ada penahanan di situ, kemudian masih menggunakan izin pengadilan negeri tahun lalu, yang itu kopas juga. Jadi izin tahun lalu kok dipakai sekarang, tahun lalu kan masih zaman KUHAP lama, dipakai sekarang. Itu kan nggak boleh, izin pengadilannya 13 November tahun 2025 dipakai lagi. Jadi kan harusnya izin pengadilannya juga baru. Jadi tadi saksi yang harusnya membela malah ke sini. Jadi waduh, kita selamati dan kita berikan tepuk tangan gitu. Dan itu harusnya, lagi-lagi saya bilang, kalau kewarasan masih ada dan kita berdoa, moga-moga hakim tunggal itu, karena kalau menurut saya hakimnya bijak lah dalam itu, moga-moga bisa membuat rekor ya. Rekor dan dicintai rakyat Indonesia karena memenangkan pra peradilan kami. Itu ini ya rekor karena jarang yang jarang banget. Pra peradilan yang pernah menang tuh hanya BG Budi Gunawan. Itu ya yang pernah menang ya. Dan ada siapa dulu ya yang dari pajak gitu. Apakah dengan demikian sebetulnya akar persoalan katakan kisruh ini dari soal pra peradilan? Enggak, pra peradilan tuh baru di ujung. Bukan, maksudnya soal di ujung. Iya. Bukan pra peradilan yang masing-masing punya konsep, punya kepercayaan terhadap pra peradilan itu. Enggak. Sama sekali enggak. Kalau pra peradilan enggak bisa disalahin karena pra peradilan baru sekarang. Jadi mohon maaf ya kalau saya harus bilang, memang akal muasal permasalahan, saya harus berbicara dengan terus terang. Ya inilah memang uniknya sekaligus tipikalnya teman-teman advokat. Yang memang advokat itu memang makanya kayak Pradi. Pradi kan jadi pecah banyak banget kan. Ya udah, samalah. Organisasi advokat itu organisasi yang paling banyak. Karena semua pengen maju. Pengen maju itu bagus. Tapi tolong juga perhatikan kliennya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi gajah sama gajah. Gajah bukan artinya nggak ada ijazah loh ya. Gitu. Gajah sama gajah berperang. Saya sebagai kliennya pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai. Makanya saya itu berusaha betul ya menarik
semuanya. Dan saya tetap berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Yang kalau kita baca di komen-komen Madilog itu, komennya yang ada di Abdul Ghafur Sangaji official tadi pagi, itu semuanya kan menyayangkan peristiwa itu. Menyayangkan terjadinya, menurut saya apa ya, sebutir zarah tadi. Kalau kata Bung Karno itu, ya itu harus nampak di permukaan. Dan saya bilang, mestinya juga nggak perlu. Makanya, ya kalau tadi saya juga ketemu dengan Mas Refli mau minta, menurut saya, udah deh Mas, cukup saya aja. Supaya apa? Supaya semua cooling down, semua baik. Dan insya Allah saya juga akan ketemu dengan semua teman-teman Taka. Dan tadi memang ada, semua masih membersama, sebagian ya pendukungnya itu. Saya ketemu Mas Rustam juga tadi di sidangnya Dr. Tifa. Semua kita masih tetap membersamai. Hanya mungkin memang perlu yang namanya koordinator nanti. Dan jangan kemudian sakit hati. Atau jangan malah menyalahkan Mas Refli. Atau jangan menyalahkan siapapun ya. Memang sejak awal Tokham itu bersama saya. Dan sebenarnya gampang. Contoh Mas Ghafur Sangaji. Contoh Mbak Soraya. Dengan mudahnya kemudian bergabung dan smooth. Bahkan bagus banget menjadi tokoh itu. Mbak Soraya dan juga Mas Ghafur. Dan bahkan beliau-beliau itu menjadi semenjak case ditangkapnya saya. Semenjak saya ditangkap minggu yang lalu itu kan. Kemudian kan namanya Tokham ini luar biasa. Benar-benar melindungi teman-teman Taka sih juga ya. Tapi Tokham, dan ketika kemudian waktu itu saya tawarkan, saya minta loh ya. Jadi Prapit itu jangan salahkan Tokham, karena Prapit itu saya yang minta selaku klien. Jadi makanya saya juga menyentil kepada Mas Kosin ya gitu. Jadi artinya bukan usulan dari Tokham. Dan sama sekali tidak ada kemudian saya berniat RJ atau mengalah. Ya, karena kalaupun itu nanti misalnya gara-gara pra-peradilan, bisa pra-peradilan yang ini atau pra-peradilan yang lain, yang itu kemudian membuat peristiwa hukum aslinya itu akan ya terganggu atau berhenti. Bukan berarti perjuangannya selesai, Mas. Bukan. Kan harus diingat, Mas. Yang dikejar oleh Jokowi ya dengan para kuasa hukum yang asli loh ya. Yang asli itu adalah misalnya adalah yang 4 itu ya. Artinya teman-teman yang para pelapor yang dengan kuasa hukum yang asli ya. Pak Rifai, bukan, kalau Lecumanan palsu. Bukan, itu Lecumanan, Ado Darmawan. Itu adalah orang-orang yang bahkan mereka tuntutannya nggak dipakai kok oleh jaksa. Itu nanti akan kita balik dengan pelaporan palsu ya. Jadi Pak Rifai, kemudian Pak Prof Firmanto, kemudian ada juga Pak Yakub, nah satu lagi Pak Andri atau siapa. Itu tim hukum Jokowi yang asli, yang punya surat kuasa yang asli. Yang kalau Mas Kosing ini loh surat kuasa. Nah mereka itu pegang surat kuasa Jokowi, yang lain itu nggak pegang. Jangan salah ya, orang-orang kayak Ado Darmawan, Lecumanan, Boy Sefri itu Pradi bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima itu nggak abal-abal itu nggak ada anunya. Nah artinya gini, ya ini adalah kemudian nanti strategi dibilang yang kami juga terapkan dengan pra-peradilan ini untuk kalau ini bisa memutus atau kemudian melakukan menghentikan atau bahkan kemudian menggugurkan. Apakah itu pasal 32, 35 menggugur yang lain? Lah itu juga termasuk perjuangan. Dan jangan, ini rakyat Indonesia jangan salah Mas. Kalau kemudian sidangnya yang Jokowi, memang sidangnya Jokowi itu jahat. Itu hanya mengejar fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan soal ijazah. Ijazah itu nanti harus kita kejar. Misalnya, kita akan support pelaporan dari tim pemburu ijazah palsu. Pak Rustam, Pak Rizal, Pak Heru dari UI Watch di Bareskrim. Atau kita laporkan dengan sidang yang lain, dengan CLS, dengan apa. Jadi Jokowi itu ijazahnya harus dibuktikan di pengadilan yang memang bisa membuktikan ijazah. Bukan ini. Ini nggak akan membuktikan ijazah. Dan karena itu, jangan tertipu. Dan karena itu kemudian Mas tetap melakukan pra-peradilan yang menurut Mas Hojin itu sekedar buying time. Tidak, sama sekali enggak. Ini mungkin hanya salah atau miss sedikit aja. Tapi kenapa tidak pernah dikomunikasikan hal seperti itu? Sudah. Dan gini, saya mengkomunikasikan pra-per itu ketika saya ditangkap. Dan kebetulan ketika saya ditangkap, teman-teman yang banyak membersamai saya waktu itu dari Tokham. Memang beberapa teman dari Taka juga, termasuk Mbak Soraya. Waktu itu masih di Taka dia, termasuk Mbak Mas Ghafur. Tapi kemudian ketika intensif saya bicara, gimana bisa saya membicarakan dengan saya bisa ikut rapat dengan teman-teman Taka? Ya, kalau waktu itu saya
ditangkap di rumah sakit, kemudian itu. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi habis itu saya juga datang ke Taka kok. Gitu. Saya datang dan saya kemudian sempat memberikan lagi surat kuasa. Tetapi memang nanti pada saatnya, at the time, itu akan ada yang namanya koordinator ketika di sidang. Yang untuk litigasinya. Apakah kemudian banyak nanti teman-teman dari Taka yang akan bergabung juga, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak pernah melupakan, jangankan melupakan ya. Sampai sekarang saya masih menghormati bagaimana Taka. Cuman memang tetap perlu ada namanya koordinator itu sudah saya dari awal memang Tokham. Nanti kita akan bicara soal koordinator, soal hal-hal yang di seputar itu. Tapi saya tadi menangkap sesuatu yang Mas Roy katakan. Di awal Mas Roy mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya kisruh. Yang ada hanyalah pengen teman-teman mungkin karena saking sayangnya. Itu mungkin pengen ada misinterpretasi atau apapun, miskomunikasi atau apapun. Tapi barusan Mas mengatakan bahwa sebetulnya ada gajah sama gajah bertarung dan Mas merasa menjadi pelanduk. Itu yang jangan sampai terjadi. Meskipun saya tidak mungkin saya mau jadi pelanduk. Saya maunya jadi pengendali gajah nanti di atas ya. Dan kalau gajahnya ngeyel tinggal di kepala. Gajah itu kalau ngeyel kan selalu ada yang gajah mana yang mau diketok nih? Gajah ini atau gajah yang di Lampung? Nah itu kalau itu gajah yang nggak punya itu nggak usah dianu aja, kepalanya udah lepas dari badannya. Logonya itu kan kepalanya lepas dari badannya. Ya bang udah lepas nanti. Mas Tis. Ya, jadi gini. Ini menarik ya. Jadi artinya gini. Saya juga tidak mau menjadi penunggang gajah di atas itu. Saya berjalan bersama dengan gajahnya. Ini dalam loh ini filosofinya. Jadi saya mau menggandeng gajah berjalan itu, seiring ya. Berjalan seiring, meskipun mungkin saya gandengnya hanya satu. Saya mungkin gandeng 2 atau gandeng 3, gandeng 4. Sekawanan gajah. Sekawanan gajah. Dan itu bisa. Yang namanya klien berhak didampingi baik oleh 1 lawyer, 2, 3, 10, bahkan sampai 100, bahkan 1000. Yang tidak boleh, memang ada lawyer yang sama dari satu firma ke firma yang lain atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, makanya saya nanti menyerahkan kepada teman-teman lawyer. Silahkan mau ikut di mana. Kalau teman-teman niatnya memang masih mau, kemudian kita berjuang bersama, monggo. Tapi jangan kemudian yang sangat tidak boleh adalah justru saling melemahkan. Upaya pra peradilan, salah satu contoh ini yang saya lakukan. Ini memang permintaan saya ya untuk kemudian melakukan praper. Apalagi setelah saya belajar juga KUHP lama dan KUHP baru, dan ini peluang yang bagus banget karena tidak bisa sekarang aparat itu bertindak seenaknya dengan melakukan penangkapan, penggeledahan dan semua itu ada aturannya dalam KUHP dan itu bisa dikritisi. Dan meskipun betul kata Mas Kosim, ini nggak akan berpengaruh terhadap pokok utamanya, secara secara teks itu nggak akan mengaruh. Tapi secara non-teks ya, artinya ini ada makna, bukan hanya makna denotatif, tapi makna konotatifnya itu jelas muncul. Jadi secara pengaruh nanti public opini, kalau menang, wah itu pengaruhnya besar ya. Artinya pra peradilan akan berimplikasi baik kalau dimenangkan. Ya, kalaupun kalah, ya nggak apa-apa Mas. Kenapa kalau kalah nggak apa-apa? Karena orang sudah bilang, paling kalah, yang bisa menang hanya BG. Ya udah, kan orang maklum. Jadi artinya berangkat dari level yang terendah dengan harapan yang paling rendah, kalau tiba-tiba bisa memenangkan, kan luar biasa. Kalau kalah, ya nggak apa-apa. Nah, jadi gini sekali lagi, saya tetap ingin teman-teman itu tetap membela dengan sangat baik, meskipun ya ini kabar baik tapi juga kabar buruk ya. Saya juga mendengar klaster 1 ketika kita ngobrol ini, ini tampaknya tinggal menghitung hari juga. Itu akan dilimpahkan juga ya. Dan itu artinya tim Taka juga akan ada teman-teman yang perlu dibela lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang udah saya nggak akan bela Roy Suryo lagi, nggak apa-apa ya gitu. Masih ada Pak Rizal Fadila, masih ada Bu Kurnia Tridurani, masih ada juga Mas Rustam. Meskipun saya sangat sayang dan berterima kasih pada Bu Kurnia. Bu Kurnia pun kemarin, Mas aku ikut bela ya gitu. Meskipun statusnya tersangka. Saya senang banget Bu Kurnia, karena Bu Kurnia juga luar biasa ketika saya ditangkap itu. Persaudaraan kami itu luar biasa. Demikian juga Pak Rustam tadi juga yang ketemu di sidangnya Dr. Tifa, ataupun Pak Rizal. Jadi kami itu bagian tidak terpisahkan.
Jangan justru malah teman-teman ini malah kemudian membuat gerakan yang malah bisa memisahkan kita. Nggak usah. Jadi ya kalau kemarin misalnya ada yang kepleset, bisa juga yang kepleset itu bukan Mas Kosin, bisa juga yang kepleset itu orang lain. Bahkan kalau misalnya Mas Kosin menuduh Mas Refli yang kepleset, ya nggak apa-apa, itu sekali lagi biasa, lumrah dalam satu revolusi. Mas, gitu. Mas tadi mengidamkan, sebetulnya bukan obsesi karena ini kan hal yang biasa saja. Ingin berjalan beriringan dengan sekian banyak gajah yang menyertai. Ya. Nah ini di antara dua gajah itu, katakan saja mereka sedang berseteru. Gimana caranya yang akan Mas lakukan untuk gampangnya mendamaikan Mas Khozin dengan Mas Dahlan? Saya tidak bisa menjanjikan apalagi dengan angka 99,9% seperti palsunya ijazah Jokowi. Tetapi saya akan mencoba terus untuk bisa menjadi bukan mediator tapi karena saya klien kan, saya yang tetap kemudian membersamai semuanya, termasuk juga mak-mak yang ada. Kan mak-mak ini juga menjadi korban juga, karena ada mak-mak di bawah Bu Mary KNPRI, ada mak-mak di bawah Mbak ARM kemudian itu juga yang Mbak Menu kemudian ada mak-mak di bawah Forum Aksi, itu yang kemudian jadi bingung. Ikut belain yang mana? Saya bilang nggak usah bingung, kita tetap bersama. Saya ketemu tadi dengan Mbak Menu dan teman-teman ARM di sidangnya Dr. Tifa, dan juga ketemu dengan Bu Mary dan kawan-kawan di sidang saya. Ayolah, ini nggak usah terpengaruh dengan apa yang ada. Tetap kita berjuang bersama. Jadi gini Mas, kalaupun nanti di ujung akhirnya akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi, karena mungkin nggak maulah kalau ikut Mas Roy berarti harus ada di bawah koordinator itu gitu. Saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kita sudah lebih dari setahun ini saling bersama. Dan saya tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka, dan saya ingin tetap, kalau bisa saya ganti yang bantu mereka, saya ganti yang bantu. Tapi kalau mereka mungkin merasa nggak bisa Mas, wah, Anda harus itu, berarti Anda pilih itu, ya sudah gitu. Kita tetap bersama. Dan ini sebenarnya sama Mas, kalau misalnya kita cerita di dalam cerita pewayangan, juga ternyata ada. Nah, jadi dalam kisah pewayangan, ini sebenarnya juga ada. Jadi artinya, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Andai pun, nah misalnya Petro kali ini tidak kita hina-hinakan Petro anggap saja menjadi korban, gitu ya. Petro ini itu pun juga pernah mengalami pengkhianatan. Nah, oleh Sengkuni. Jadi yang namanya Sengkuni itu, di mana-mana ada. Tapi nanti biarkanlah ketika Sengkuni ini ada, dan Petro ini bukan berarti Petro yang di tembok Yerusalem sana gitu. Ini Petro yang lain, ini Petro yang baik ini Itu kemudian pasti akan muncul pertolongan, dan pertolongan itu adalah dari Werkudara Bimo. Jadi nanti tunggu saja. Akan ada Werkudara yang kemudian, nah ini masuk kisah Mahabharata ini. Sengkuni adalah dari kelompok Kurawa, kemudian Werkudara atau Bimo ini dari Pandawa bersama Gatotkaca dan lain sebagainya. Kemudian meskipun mungkin akan ada sedikit clash tapi clash ini insya Allah akan berujung kebaikan. Dan bumi gonjang-ganjing akan terus berkembang, dan kemudian ini kembali nih jadi Petro Solo itu akan kalah kalis ing sambikala, dan kemudian rakyatlah yang memenangkan pertarungan. Itu Mas. Benarkah di awal-awal Mas punya dekat dengan Mas Refli Harun? Waktu itu Mas pernah didekati untuk melakukan mediasi via Pak Jimli Asidiki. Gini, jadi waktu itu kan ada tim percepatan untuk kepolisian. Iya, betul. Mediasi itu bukan mediasi kemudian kita merunduk-runduk, tidak. Karena itu saya bocorkan aja Waktu itu memang kalau sebuah persoalan itu sudah membuat gaduh negara, dan ini sebenarnya sudah gaduh, gara-gara Jokowi yang tidak terbuka. Dah gaduh ini ya? Dah gaduh itu kaos di Jogja. Dan kaosnya tuh kalau kaos yang bagus Mas. Nah ini bicara kaos, nggak apa-apa, mumpung bicara kaos tak buka aja sekarang. Ini yang diomongkan Dr. Tifa tadi Nah gitu. Jadi yang namanya otak, membedah otak. Dr. Tifa itu kan ahli dokter, tapi kemudian bisa membedah otak.
Ya, jadi otak yang isinya jahat ini. Nah, ini salah satu kaos ya. Ini kita bisa kan. Nah, oke, kita kembali ke kaos. Jadi ketika kemudian gaduh ya, bukan gaduh. Terjadi. Dulu ingat ada peristiwa cicak dan buaya. Iya. Waktu itu negara supaya tidak gaduh membuat yang namanya breaking ya, itu apa namanya heartbreaking, yang namanya deponering. Ya. Jadi supaya tidak kemana-mana. Sebenarnya kasus ijazah ini gara-gara satu orang ini, Jokowi ini sudah mengakibatkan kerugian di mana-mana. Sudah saling tuntut kan sekarang. Ini lopar lapor, sedikit-sedikit lapor sekarang, sedikit-sedikit lapor kok cuma sedikit. Jadi pada saya lapor itu, nah waktu itu sebenarnya niat sangat bagus dari Pak Jimli. Nggak ada niatan Mas Refli. Itu murni dari yang supaya Polri nanti itu tidak kemudian losing face, tidak kehilangan muka. Ya, jadi itu coba akan dibuat satu. Itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Idenya dari Pak Jimli. Iya, pokoknya idenya dari beberapa, bukan Mas Refli, bukan dapat. Jadi kita mencoba mengikuti itu. Cuman memang ada yang numpang waktu itu, bukan Refli lah, siapalah bisa ditebak. Ada yang mau numpang di situ. Lebih gitu mudah lah ya. Nah itu, jadi, aduh, akhirnya itu nggak mungkin dilaksanakan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Dan kemudian ketika kemarin kita mengajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi, ya, dan kemudian belum diterima karena dianggap kurang menajam atau kurang membela untuk kepentingan rakyat. Ya itu kan tujuannya juga sama. Jadi supaya kasus ini kemudian bisa dihentikan. Termasuk saran dari Pak Ugro, mantan Wakapolri untuk tahun 2013-2014, Pak Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung, yang juga mengatakan kasus ini sudah harusnya berhenti. Ya, dan ingat, Mas Kosin waktu itu ketika awal menuduh, wah itu kan sama aja dengan kita minta SP3, kita minta-minta. Enggak. Karena itu adalah ketika si Egy dan Damai Hairul Lubis sudah di SP3, dan SP3 itulah surat perintah pemberhentian perkara, bukan surat perintah pemberian peruangan. Nomor LP-nya sudah dicabut, berarti SPK sudah dicabut, harusnya ke-8 orang ini ya selesai semua. Nggak bisa diterus, apalagi respon si dokter palsu itu. Ketika si omon-omon itu juga sudah menerima RJ, dan padahal dia harusnya nggak bisa RJ, karena tuntutannya di atas 5 tahun dia, ya 8 tahun dan 12. Dan tadi ketika sidang, yang dibacakan tadi ya dakwaan nanti, itu mostly sebenarnya harusnya yang kena respon. Kasihan Dokter Tifa, dia nggak melakukan itu semua. Saya juga tidak posting, itu semua respon itu. Lah kok responnya sudah di RJ, dakwaannya masih didakwakan ke Dokter Tifa, itu kan aneh. Nah artinya gini, ketika kemudian si SP3 ini terjadi, ya, kemudian sudah terjadi itu harusnya dicabut, semua dicabut. Dan akhirnya sekarang Mas Kosin kan juga mengakui, oke, itu memang kalau harus berhentikan demi hukum. Cuman kan memang rakyat tentu juga masih akan mengira kan, wah kalau kasus berhenti, nggak mungkin dong kita bisa melihat ijazahnya palsu Jokowi atau enggak. Pertanyaan saya Kang Darsa, kalau sidang ini misalnya dengan pola nuduh soal fitnah dan pencemaran nama ini diputus, Roy Suryo bersalah, tok. Dokter Tifa bersalah, tok. Ijazah Jokowi apakah menjadi asli? Tidak. Tidak. Jadi ini bukan soal ijazah. Apalagi Jokowi mau berniat untuk tidak datang ketika sidang. Jadi perjuangan melawan Jokowi itu tidak akan pernah surut. Kita tetap akan terus lantang berjuang. Tapi jangan kemudian hanya tergantung, sidang ini jalan. Makanya ketika kita sudah melihat ya, ada triki yang dilakukan. Termasuk triki memenjarakan kami kemarin dengan seolah-olah ditangkap. Untung kejaksaan tuh clear banget. Jadi kita ini harusnya nggak ditangkap nih. Ya udah, kami nggak ditahan. Kan saya katakan di Madilog, saya bukan menerima penangguhan penahanan, bukan. Memang tidak ditahan. Dokter Tifa juga tidak ditahan. Nah kalau tiba-tiba sekarang kemudian ada yang, itu harus sidangnya tuh pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu harusnya yang kenanya cuma 310, 311 kalau dulu, atau 433, 434. Dan makanya ketika ada pasal-pasal 32, 35 diselundupkan, itu yang kita lawan. Tapi itu tidak akan juga membuktikan ijazah. Jadi sekali lagi, saya menghormati betul apa yang dilakukan tim Taka dengan Mas Kosinudinnya, yang menjadi pilar, meskipun sebenarnya untuk non-litigasi, Mas Kosinudin non-litigasi, yang litigasi adalah Pak Petrus. Tapi tim ini di bawah
senior ya, Kiai Langitan tadi, ya. Dengan saya tentu saja tetap terus dibersamai tim ini. Kalau nanti ujungnya apa? Ujungnya dengan segala hormat, tetap ini harus ada koordinasinya. Dan koordinasi itu, klienlah yang memang berhak untuk memilih. Jadi memilih yang mana yang koordinasi, dan itu nanti bukan saya milih, tapi biarkan teman-teman ini bergandeng tangan, silaturahmi, ya, untuk menjadi satu. Kalaupun bisa, kalaupun tidak, memang tetap harus ada koordinatornya. Tidak akan ada upaya pribadi dari Mas Roy untuk mempertemukan keduanya dan kemudian mendamaikan? Mungkin bukan hanya keduanya, kebanyakannya bisa. Jadi kan bukan tidak mungkin. Toham ketemu dengan Taka, ya, bersama-sama. Kemudian kita islah. Islah atau bukan islah Bahrawi, ya, itu teman kita. Atau apalah. Sangat-sangat mungkin. Apalagi musuh kita itu dia. Bukan kita. Tapi kalau itu pun mungkin tidak dalam waktu dekat ini, ya nggak apa-apa. Toh juga teman-teman di Taka itu kan belum ikut di dalam pra-peradilan. Biarkan pra-peradilan ditangani Toham. Dan ketika ini masih pra-peradilan, dan ini saya bocorkan, siapa tahu ada pra-peradilan yang lain lagi, peradilan-peradilan yang lain lagi, pra-peradilan yang lagi, ya itu semua untuk menguji bagaimana caranya kita atau kami untuk memenangkan persoalan ini. Dan bagaimana kemudian untuk Tifa? Tetap kita juga, maka dengan begini kan kita bisa saling support. Coba semua berjalan bersama, barengan. Kita nggak bisa saling support. Dengan begini, kita full bisa support juga Dr. Tifa. Ya, saya juga bisa support kalau nanti klaster 1 yang kemudian maju karena ada pengalaman yang lain. Sementara kita berjuang untuk mematahkan dalil-dalil termasuk surat penangkapan, surat penahanan yang tadi sudah jelas-jelas patah. Boncos tadi ya ahli dari sana. Manakala Pak Refli mengumumkan atau paling tidak memberikan rilis kepada media-media bahwa yang hanya beliau yang berhak untuk mewakili suara Mas, apakah benar seperti itu? Gini, yang terjadi. Ya, itu juga saya harus bilang secara objektif, kami juga melakukan koreksi internal. Saya kira media sudah bisa mengerti sendiri. Karena di saat yang sama, teman-teman Taka juga melakukan pembicaraan itu. Misalnya ada teman-teman dari media mainstream kontak, kan juga nggak bisa disalahkan kalau media mainstream itu kontak, kemudian dengan tidak lagi menghubungi grup, dia nggak pandang itu grupnya apa, tapi yang penting orangnya. Dan itu juga nggak hanya terjadi pada ini kok. Dulu pernah ada seseorang dari Taka yang waktu itu kemudian muncul di salah satu TV, tapi kemudian malah tidak terlalu membela, ya malah sedikit agak melemahkan. Waktu itu juga ada sanksi, gitu loh. Jadi mungkin saja itu juga terjadi lagi sanksi, tapi sekarang orang yang bersangkutan membantu Dr. Tifa, ya nggak apa-apa. Itu biasalah kayak gitu. Sekali lagi, semua itu lumrah. Dan kelumrahan ini, saya sekaligus memang kalau tadi Kang Darsa menyampaikan, apakah dia mungkin ya kedua sosok ini ketemu? Saya sih sangat berharap itu mungkin. Tetapi sangat mungkin lagi kalau keduanya juga mengurangi tensinya masing-masing. Ya, jadi misalnya Mas Kosin tidak kemudian menyerang Mas Refli, Mas Refli pun, kalau Mas Refli sih nggak pernah nyerang ya, gitu. Tapi dia kemudian tidak juga kemudian membuat pandangan yang menurut Mas Refli baik, tapi mungkin dipandang kurang baik di sini, ya mungkin semua saling mengurangi. Mas, jelek-jelek ini, saya pun juga sering dituduh begitu. Misalnya ada orang yang nggak setuju saya buka baju, gitu ya ada aja, Mas nggak usah lah kayak gitu, itu namanya menghina. Ada yang tadi di dalam dakwaan katakan sehina-hinanya. Aduh, ternyata yang didakwakan cuma kayak gitu, ya apanya yang terhina. Jadi yang penting apa? Orang itu tetap lurus, tetap amanah. Kalau memang masih mau bantu saya, insya Allah, saya juga sangat menghormati dan menghargai teman-teman semuanya. Tetapi tentu akan ada kanalisasi atau akan ada spesialisasi yang ada. Dan mungkin teman-teman kan juga toh masih juga banyak cara. Bisa selaku non litigasi, bisa selaku pembela dari klaster 1 yang ada, toh semuanya juga akan muncul. Dan jangan khawatir, meskipun mungkin ada yang nanti tidak bersama lagi, percayalah, hati saya tetap bersama mereka. Tidak akan makian itu. Banyak hal yang masih bisa saya tanyakan, tapi bagaimanapun garis besar dari apa yang kami perbincangkan kemarin sudah saya tanyakan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi nggak ada yang namanya perpecahan.
Dan Termul nggak usah mengglorifikasi. Termul itu kan sukanya mengglorifikasi itu ya. Termul sendiri parah gitu kok mau mengglorifikasi. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih waktunya. Ya. Filsuf yang sering disebut dengan nada minor, Niccolo Machiavelli, pernah mengingatkan, politics have no relation to morals. Politik sering bergerak bukan oleh idealisme, melainkan oleh kepentingan, kalkulasi, dan momentum. Dalam dunia politik, manuver, kompromi, bahkan pengkhianatan acap dianggap bagian dari permainan. Loyalitas bisa berubah, kawan bisa menjadi lawan, dan panggung seringkali lebih menentukan daripada prinsip. Tetapi hukum semestinya berbeda. Ia tak boleh tunduk pada logika panggung. Hukum seharusnya berdiri di atas kejelasan, integritas, dan kejujuran, bukan pada siapa yang paling berpengaruh atau paling piawai mengatur persepsi. Sebab ketika hukum mulai tercampur terlalu jauh dengan ego, ambisi, atau permainan citra, yang kabur bukan hanya fakta, melainkan juga kepercayaan publik. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah berpesan kuat, kebenaran tidak diukur dari siapa yang mengucapkannya, tetapi dari apa yang dikatakannya. Pesan ini terasa relevan hingga kini. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan siapa yang paling keras bicara, siapa yang paling sering tampil di layar, atau siapa yang paling pandai bermanuver, melainkan siapa yang sungguh berpihak pada kebenaran. Ketika barisan pembela sendiri retak, publik berhak bertanya, yang sedang diperjuangkan ini benar-benar kebenaran atau jangan-jangan hanya sekedar panggung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.